Pernah nggak kalian membayangkan ada seorang prajurit yang namanya masuk ke catatan sejarah resmi bukan karena memenangkan pertempuran besar atau strategi perang yang jenius, tapi karena urusan asmara yang bikin geleng-geleng kepala? Di koran-koran lama tahun 1930-an, ada satu sosok yang dijuluki prajurit doyan kawin. Namanya Cho Peng An, atau lebih dikenal di kesatuannya sebagai Kartopawiro. Julukan ini mungkin terdengar seperti bahan candaan di grup WhatsApp hari ini, tapi bagi otoritas militer Hindia Belanda saat itu, ini adalah urusan serius yang berujung pada pengadilan militer. Tapi, apakah ini cuma soal nafsu atau petualangan asmara semata? Atau ada sesuatu yang lebih dalam tentang identitas, asimilasi budaya, dan cara seorang pria kecil bertahan hidup di tengah kerasnya sistem kolonial? Mari kita bongkar kisahnya. Sebelum kita masuk ke drama hidupnya, kita harus paham dulu panggungnya. Saat itu, awal abad ke-20, Hindia Belanda adalah tempat yang sangat terkotak-kotak. Ada kasta sosial, warga Eropa di atas, timur asing seperti etnis Tionghoa di tengah, dan penduduk pribumi di bawah. Dunia militer saat itu, yaitu KNIL atau Koninklijke Nederlandisch Indische Leger, punya ekosistem sendiri yang kita sebut budaya tangsi. Di asrama militer ini, aturan soal hubungan pria dan wanita itu unik. Mereka sangat permisif atau membiarkan praktik pergundikan atau nyai, perempuan yang tinggal bersama serdadu tanpa ikatan resmi untuk menjaga mental prajurit agar tidak liar. Namun, ada satu garis merah yang nggak boleh dilanggar, poligami atau menikah resmi berkali-kali tanpa izin. Nah, Kartopawiro hidup di antara aturan kaku militer dan realitas sosial yang cair ini. Disinilah letak ironinya. Militer membolehkan serdadu punya simpanan, tapi akan menghukum keras mereka yang mencoba melegalkan lebih dari satu istri. Jadi, siapa sebenarnya Cho Peng An ini? Dia lahir di Karanganyar, kemungkinan besar di wilayah Purbalingga, Jawa Tengah. Perjalanan hidupnya dimulai layaknya pemuda pada umumnya. Di usia 18 tahun pada 1918, dia dinikahkan oleh orang tuanya dengan gadis satu kampung bernama Ho Misin Nio. Pernikahannya cukup mewah, dihadiri pemuka masyarakat Tionghoa setempat. Tapi ekonomi berkata lain. Cho Peng An harus merantau mencari nafkah. Di tempat barunya, dia tinggal menumpang di rumah seorang warga Jawa bernama Amat Rejo. Disinilah transisi identitasnya dimulai. Dia jatuh cinta pada putri induk semangnya, Murtijah. Uniknya, meskipun Cho Peng An saat itu ekonominya belum mapan, Amat Rejo tetap merestui hubungan mereka. Nah, disinilah kisahnya mulai menarik. Demi menghidupi keluarga barunya, Cho Peng An memutuskan mendaftar jadi tentara. Tapi dia tidak memakai nama aslinya. Dia mendaftar dengan nama Jawa, Kartopawiro. Langkah ini bukan cuma soal gaya-gayaan. Menggunakan nama Jawa adalah strategi asimilasi agar lebih mudah diterima di korps prajurit pribumi atau yang sering dijuluki Kromo di dalam tangsi. Dan ternyata, dia prajurit yang kompeten. Dia berhasil meraih pangkat Hospital Soldat atau prajurit kesehatan kelas 2. Bayangkan, seorang pemuda peranakan yang kini berseragam militer dengan identitas baru. Karir militernya membawa Kartopawiro bertugas kemana-mana, dari Batavia hingga luar Jawa. Istri keduanya, Murtijah, setia mendampingi. Tapi sayangnya, hubungan ini nggak awet dan mereka akhirnya bercerai. Setelah menduda dari Murtijah, Kartopawiro mengambil cuti di tahun 1925 untuk pulang ke Karanganyar. Di sana, dia bertemu lagi dengan istri pertamanya, Ho Misin Nio, yang dulu sempat dia tinggalkan tanpa kabar. Mungkin karena rindu atau ingin memperbaiki masa lalu, mereka menikah lagi. Kali ini lebih resmi di mata hukum Belanda lewat peraturan Stadsblad 1924. Tapi, tunggu dulu, konteksnya tidak sesederhana itu. Sifat petualang Kartopawiro kumat lagi. Saat ditugaskan ke Magelang, jauh dari istri pertamanya, dia kembali jatuh cinta pada perempuan setempat bernama Pariem. Dia menikahi Pariem secara diam-diam tanpa menceraikan Ho Misin Nio. Skandal ini pecah saat keluarga istri pertamanya mendengar kabar itu. Mereka nggak tinggal diam. Mereka langsung melabrak Kartopawiro di Magelang. Kartopawiro memang langsung memutuskan hubungannya dengan Pariem, tapi masalahnya nggak selesai di situ. Ho Misin Nio mengambil langkah berani. Dia melaporkan suaminya ke otoritas militer atas tuduhan perkawinan yang tumpang tindih.
Hasilnya, pada Juli 1930, pengadilan militer menjatuhkan hukuman 2 bulan kurungan bagi sang hospital soldat. Berita ini menyebar di koran-koran besar seperti Algemeen Handelsblad, dan sejak itulah label prajurit doyan kawin melekat pada namanya dalam catatan sejarah. Kalau kita lihat lebih dalam, kisah Kartopawiro ini bukan cuma soal skandal rumah tangga. Ini adalah potret tentang bagaimana identitas bisa sangat cair pada masa itu. Seorang Chopeng An bisa menjadi Kartopawiro demi karir, namun masa lalunya sebagai Chopeng An tetap mengejarnya lewat dokumen hukum pernikahan. Kisah ini juga menunjukkan sisi lain dari perempuan di masa kolonial. Ho Min Nio membuktikan bahwa perempuan pada masa itu sudah melek hukum. Dia tahu cara menggunakan instrumen hukum Belanda untuk menuntut keadilan bagi dirinya. Julukan doyan kawin mungkin terdengar seperti stereotip yang menyudutkan. Namun secara kritis, kita bisa melihat bahwa Kartopawiro adalah produk dari zamannya. Seorang prajurit yang mencoba menavigasi hidup di antara aturan tangsi yang keras dan pencarian kebahagiaan pribadi yang berantakan. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari seorang prajurit kesehatan kelas 2 ini? Sejarah seringkali hanya mencatat orang-orang besar, tapi kisah kecil seperti Kartopawiro memberikan warna yang nyata tentang manusia Indonesia di masa lalu. Dia bukan pahlawan tanpa celah, tapi dia adalah saksi hidup bagaimana etnisitas, hukum, dan asmara bisa bertabrakan dalam satu garis hidup. Gimana menurut kalian? Apakah label prajurit doyan kawin itu adil buat Kartopawiro, atau dia hanyalah korban dari sistem identitas yang membingungkan di zaman kolonial? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Alexa, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di kisah sejarah selanjutnya.